Seperti yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, sudah kita ketahui bahwa kopi awal mula ditemukan di Afrika. Dan budidaya kopi dimulai di semenanjung Arab. Selanjutnya dikembangkan oleh bangsa Eropa. Namun iklim di Eropa tidak cocok untuk tanaman kopi, sehingga bangsa Eropa mulai mengembangkan perkebunan kopi di tanah jajahannya, yang tersebar di berbagai penjuru dunia, salah satunya yaitu Indonesia. Masuknya kopi ke Nusantara tak lepas dari peran kolonialisme Belanda. Sejarah penyebaran kopi dimulai pada 1696 oleh Belanda. Pada masa itu Belanda membawa bibit kopi pertama dari Malabar, India ke Pulau Jawa. Belanda berusaha untuk membudidayakan benih kopi tersebut di daerah Kedaung, perkebunan dekat Batavia. Sayangnya usaha Belanda tersebut gagal karena tanaman kopi rusak akibat gempa bumi dan banjir. Mereka tidak menyerah dan mendatangkan kembali bibit-bibit baru. Perkembangan budidaya yang cepat membuat Belanda membuka ladang-ladang baru di Sumatera, Sulawesi, Bali, Timor, dan pulau-pulau lainnya. Kemudian pada 1706 hasil tanaman kopi pertama di Pulau Jawa dikirim ke kebun raya Amsterdam untuk diteliti. Pada tahun 1700-an, kopi menjadi komoditas andalan VOC. Penjualan biji kopi dari Hindia Belanda, Indonesia, meledak hingga melebihi ekspor dari Mocha, Yaman ke beberapa negara di Eropa. Pada saat itu, salah satu pusat produksi kopi dunia ada di Pulau Jawa. Secangkir kopi kemudian lebih populer disebut dengan Cup of Java atau secangkir Jawa. Pada tahun 1878, hama karat daun menyerang hampir seluruh perkebunan kopi di Indonesia. Belanda kemudian mendatangkan jenis kopi lain, yaitu Liberica. Namun, nasibnya sama, habis diserang karat daun. Serangan hama tidak membuat Belanda kehilangan akal. Pada tahun 1900, mereka mendatangkan jenis kopi Robusta yang lebih mudah perawatannya serta lebih tahan terhadap hama. Produksinya yang sangat tinggi membuat Indonesia sempat menjadi ladang pengekspor terbesar di dunia. Pasca kemerdekaan, setelah pemerintah Hindia Belanda meninggalkan Indonesia, laju perkebunan kopi pun sedikit terhambat. Namun, berkat komitmen serta kegigihan para petani dan nasionalisasi perkebunan eks-pemerintahan Hindia Belanda, akhirnya perkebunan kopi lambat laun mulai bangkit dan berkembang. Tahun 2000-an, kopi Indonesia kembali melejit. Indonesia masuk dalam negara penghasil kopi terbesar keempat di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar kita semakin semangat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.